Gak usah salam lah ya. Host Cokro Aminoto pernah bilang, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Hari ini kita di RDM Daily, podcastnya kaum pengangguran. Yeah. Lu kan udah lama bang nganggur. Iya. Apa pekerjaannya? Minta-minta duit senior. Minta duit senior. Oke, hari ini gua bersama Adriansah Aswaja. Iya. Aswaja atau Asu aja sih? Asu aja. Asu aja. Asli wajah jahat. Asli wajah jahat. Asal wajar-wajar aja gitu. Asal wajar-wajar aja. Oke, Bang Adriansah ini ketua Yayasan Menggiring Arus Dunia. Menggiring Arus Dunia. Waduh. Arus dunia digiring kemana tuh sama lu? Pokoknya dunia ini akan ikut arah pikiran kita. Cita-citanya begitu. Kok ada ketawa sih? Pembinanya siapa? Mas Herha, Heri Azumi. Yang punya Herha Corporation. Herha Corporation. Oke, Bang. Mentor ente kan, mentor ente. Emang pernah gue ya dimentorin. Oke. Ini Bang, ini kan udah mau pertengahan nih tahun 2023. Iya. Ini sudah mau menjelang Pilpres nih Bang. Ini kan ada beberapa calon. Siapa tuh? Ganjar, Prabowo, terus Caimin, Anies gitu kan. Anies. Itu sudah kira-kira tiga calon itu sudah pasti nih. Ini yang kita sebetulnya arah kita ini sebagai masyarakat awam ini kira-kira ingin ikut kemana ya gitu kan. Kalau masyarakat kan bebas aja kan. Tapi kita lah sebagai orang Nahdiyin lah, katakanlah Nahdiyin, meskipun itu diakui atau enggak sama ya Sakuf kan. Enggak, itu NU kan Jamiyah, bukan PBNU doang. Nah itu gimana arah kita Bang? Ada kejutan nggak di nanti sebelum pencalonan nih? Ya, ini menarik dari Pilpres ini kan. Di 2024 ini kan ada bonus demografi, Pak. Iya. Jadi yang dulu yang mungkin 2019 ini kan masih usia-usia sekolah kan 15 tahun, 14 tahun gitu kan. Nah, sekarang sudah punya hak pilih nih. Dan ini jumlahnya sudah sangat besar kan 170 juta. Jadi mereka ini sekitar 53 sampai 55% pemilih itu. Pemilih muda itu. Pemilih muda ini. Jadi pemula ya? Iya, pemula. Jadi rebutannya ini adalah pemilih-pemilih muda. Nah, pemilih muda ini sangat jumlahnya sangat besar, artinya harus ada pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengerti visi-visi mereka atau membuat kebijakan yang pro milenial ini kan, generasi muda ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ada 20% kalau dari agama ya, berbasis agama. Ternyata pemilih NU itu ada 20%. NU itu ada 20%? 20%. Artinya ini juga diincar sebenarnya. Juga sebagian yang sedikit dong kalau 20%. Tapi lumayan Pak kalau milih Pak. Itu kan NU, nah, bukan PBNU. Ya milenial ini yang mengaku NU juga banyak. Tapi yang tidak mengaku NU lebih banyak. Nah, itu kan masalahnya kan. Gitu. Kemarin saya lupa jumlahnya tuh. Sampai saya kemarin diskusi juga dengan beberapa senior ya, sahabat-sahabat. Jadi pemilih generasi milenial yang mengaku NU ini jumlahnya lumayan banyak, tapi yang tidak mengaku Muhammadiyah, tidak mengaku NU itu jauh lebih banyak. Iya, mungkin mereka belum mapaba. Iya. Nah, mungkin nanti kan kita nggak tahu ya IPNU, PMI itu ya, kita nggak tahu tuh yang sudah masuk itu sudah ideologis. Oke. Nah, kita bahas yang generasi milenial dulu. Oke. Nah, yang generasi Z ini kan, mereka ini kan punya impian-impian berdasarkan beberapa hasil polling yang dibuat itu. Rata-rata mereka itu yang paling tinggi ya, itu mereka ingin berbisnis. Oke. Yang kedua ingin jadi investor. Impian ya, belum kejadian, impian, investor. Yang ketiga mereka ingin jadi PNS atau jadi yang namanya pegawai BUMN. Karyawan BUMN. Nah, yang keempat itu mereka ingin jadi tenaga pengajar. Nah, baru yang terakhir jadi yang namanya pegawai swasta. Pegawai swasta. Itu terakhir. Mungkin bawah lagi jadi petani kali ya, atau jadi apa gitu. Jadi, sangat minim dong petani. Iya. Gimana ini Wamentan? Coba Anda sampaikan ke teman-teman gitu. Nah, itu jadi petani sangat minim kan gitu. Nah, artinya ingin berbisnis. Berarti kan harus
impian-impian anak-anak muda ini harus dibuat kebijakannya. Oke. Artinya dibutuhkan pemimpin, presiden atau wakil presiden yang mengerti dunia bisnis. Bukannya UU Cipta Kerja sudah memfasilitasi itu semua? Iya, tapi kan harus orang yang mengerti benar-benar tentang mewujudkan impian mereka, karena sistem pendidikan kita kan semuanya mendistribusi bagaimana jadi pegawai negara atau pegawai tenaga asing. Ya kan, pegawai dari perusahaan-perusahaan asing itu kan targetnya kan seperti itu. Nah, ini bagaimana mereka bisa berbisnis, membuka usaha sendiri, bahkan menjadi investor sendiri itu, bukan bekerja dengan investor asing gitu dan lain sebagainya. Nah, ini kan dibutuhkan pemimpin misalnya contohnya ada Sandiaga Uno. Oke, Oce. Kan sempat ingin menggagas itu ya. Walaupun beliau tengah jalan nyalon wapres kan. Kayak gitu. Nah, mungkin ada Pak Erick Thohir. Kalau dari Prabowo pebisnis ya. Tapi kayaknya kurang kelihatan ya. Bisnisnya lebih ke politik ya, partai politiknya. Lebih secret kali bisnisnya itu. Nah, itu. Nah, isu-isu milenial ini akan menjadi rebutan nanti nih di Pilpres ini kan. Artinya kan membutuhkan wakil presiden atau presiden yang benar-benar mengerti itu. Ya kan? Kalau misal Pak Anies misalnya, wapresnya cawapresnya kan yang digadang-gadang kan AHY. Bukan Hovifah ya? Ya itu kan ada yang sekarang kan yang dekat nempel-nempel dulu kan AHY. Kan Agus Harimurti itu kan sesuai partai koalisi lah ya. Iya, milenial kan. Orangnya masih 40-an lah, masih sangat muda gitu kan. Nah, itu juga mungkin bisa dianggap bisa mengerti isu-isu milenial ini. Nah, itu yang isu milenial penting untuk menjadi pusat perhatian besok nih. Sebetulnya Bang, milenial itu harapan atau hanya sebuah momok sih? Nah, itu sebenarnya itu harapan, Pak. Harapan. Karena kedepannya kan juga katanya kreativitas itu lebih penting kan. Contohnya kemarin ya, yang menunjukkan orang sudah daftar PNS mengundurkan diri. Oh, yang di Pangandaran? Ya, banyak sekali kan gitu. Udah daftar PNS mengundurkan diri sampai Gibran Raka Buming bilang kurang ajar katanya. Katanya kalau mau kaya jangan jadi PNS, jadi pengusaha, jadi pebisnis kalau mau kaya. Nah, itu kan kembali lagi. Ternyata anak-anak muda sekarang ini memang tidak mau hidup dalam rutinitas, tekanan gitu kan. Tapi mereka ingin bekerja itu lebih enjoy lah ya. Lebih enjoy. Seperti itu. Jadi kira-kira siapa nih yang cocok? Nah, kalau kita lihat kan sekarang kan isu-isu milenial ini kelihatan banget nih. Di seluruh kandidat-kandidat kan sudah mulai dimainkan. Contohnya Ganjar udah mulai main TikTok. Ya kan, di TikTok itu udah aktif sekali gitu kan. Sama bisa dibilang kalau kata Mbak Puan itu kan sebagai presiden medsos gitu. Ya. Capres medsos. Ada benarnya juga. Ya, ada benarnya juga. Karena dia melihat bahwa ini medsos ini yang dipakai generasi muda ini, berarti kalau kita muncul di situ, kita kemungkinan dipilih. Tapi itu kan pernah berhasil. Jokowi termasuk salah satu orang yang memerankan media. Betul. Mungkin dulu di era 2014 media sosial gak begitu besar, cuma Jokowi memerankan media massa gitu lah. Ya, Ridwan Kamil contohnya. Iya, Ridwan Kamil. Tapi buktinya kalau Ridwan Kamil misalkan sebagai pimpinan daerah yang followernya tertinggi, tapi kenapa tidak masuk ke salah satu calon atau kandidat tertinggi juga di survei? Ya mungkin dipersiapkan juga, tapi katanya kan beliau masih mau Jawa Barat lagi kan? Iya. Mau pilkada lagi. Iya, tapi kan kalau barometernya itu media sosial, Ridwan Kamil paling banyak followernya gitu loh. Makanya itu, sebenarnya beberapa kali saya ketemu juga yang masih muda-muda ya, justru mau lihat RK ini juga berpotensi. Iya. Ya kan, karena bagaimana dia Instagram semuanya aktif. Nah, terus masalah medsos itu sebenarnya bukan Jokowi yang pertama. Yang pertama itu Obama loh. Oh, jauh. Enggak, di Indonesia mungkin. Iya, Obama itu yang pertama kali berhasil mengumpulkan dana kampanye lewat Facebook. Jadi dia pertama kali bikin kampanye medsos. Setelah itu barulah, setelah itu Jokowi menirunya itu kan. Segala macam. Dan sekarang sudah semua pemimpin udah pakai medsos semua. Oke. Ganjar mungkin sudah ke arah itu ya? Ya, Ganjar. Anies mungkin ya. Tapi sebetulnya Jokowi ini suka gak sih sama Ganjar? Nah, itu. Ada Jokowi dong. Kita lihat ini ya. Dari ini ya, Jokowi ini kan kayak kembali lagi memainkan persepsi publik. Jadi politik ini kan semuanya main persepsi. Persepsi publik kan. Bagaimana tiba-tiba rambut putih
lempar rambut putih. Orang sudah tahu itu Ganjar. Tapi kembali lagi Pak Prabowo rambutnya sudah kelihatan putih nih gitu kan. Jadi terlihat ada dukungan juga ke Prabowo. Karena kalau kita lihat Prabowo ini kan suaranya nggak main-main Pak, 44%. Ya kan, tipis loh, hanya beda berapa juta. Jokowi 55% kan. Nah artinya peluang untuk menangnya ada. Nah mungkin untuk mengatasi ketegangan, sebenarnya harapannya Jokowi ya kalau kita lihat ini diduetkan sebenarnya. Oh, Ganjar Prabowo. Ganjar Prabowo. Cuma karena ego sesama partai besar. Sesama partai besar. Nah akhirnya kayaknya akan bertarung. Tapi kayaknya Jokowi ini masih mau ada proses ingin menyatukan kembali. Karena kan PDIP kan partai pemenang, nggak mau dong jadi wapres. Katanya Jokowi ada upaya untuk mensederhanakan calon gitu. Jadi hanya 2 calon, nggak 3 calon. Iya. Ya kemungkinan itu kalau mau seluruh partai gabung, Prabowo Ganjar lawan Anies. Ya kan? Anies sama siapa misalnya? Sama AHY. Iya. Atau Anies sama siapa? Tapi menurut lu Anies ada kans menang nggak? Kalau yang kita lihat ya ada. Di Indonesia ini kan gini ya, nggak jelas semuanya. Ingat kayak dulu waktu Foke. Iya, Foke. Foke semua partai yang mendukung. Tiba-tiba Jokowi, Ahok maju hanya dengan 2 partai. Ya kan? Gerindra PDIP ternyata menang. Nah juga kemarin Anies contohnya, cuma Gerindra PKS nyalon. Menang. AHY yang justru paling banyak putaran pertama langsung loss kan. Iya. Jadi jumlah partai itu sebenarnya tidak menentukan kemenangan. Menentukan kemenangan. Iya. Jadi semuanya punya potensi menang. Yang banyak punya potensi, yang sedikit juga punya potensi. Kayak begitu. Oh, jadi gitu ya bacaan lu ya? Iya. Contohnya SBY partainya sedikit dulu loh. Cuma Demokrat, Golkar. Waktu PKB, JK awal-awal yang 2004. Oh iya 2004. Ternyata menang kan? Iya. Menang juga. Baru setelah periode berikutnya kan gabungan semua partai kan. Ya itu kan kalau di Indonesia kan tergantung oligarki. Iya. Dia masang sendiri kan dengan Budiono wakil Pak Budiono itu kan. Atau 60 lebih kan, 60% lebih kan suaranya. Jadi Bang, capres ini harus yang milenial. Yang mengerti sebenarnya. Yang mengerti milenial. Mengerti isu milenial. Karena semuanya kadang-kadang terlihat ingin mengerti dan sok ngerti gitu. Ke situ. Ya kalau kita lihat misalnya Sandiaga Uno nih, salah satu alasannya dia keluar dari Gerindra itu kan. Saya memberikan saran misalnya dengan isu-isu yang di kelompok-kelompok milenial ini tidak didengarkan. Nah seperti itu kan akhirnya. Nah Sandi ini kan sebenarnya salah satu orang yang sangat peduli dengan isu-isu milenial. Iya. Industri kreatif, bagaimana? Jadi lu endorse Sandi di sini? Enggak. Dia contoh. Oh iya. Terus Pak Erick Thohir contohnya. Iya. Ada dekat sama tokoh-tokoh milenial. Raffi Ahmad misalnya gitu kan, dekat dengan Raffi. Ada namanya apa namanya itu platformnya Noise. Iya. Podcast itu kan. Emang Noise itunya Erick? Dia kan ada ini ya, ada investasinya di situ. Oh. PT-nya dia. Oh ya, iya. Ketua PSSI lagi. Itu kan komedian kan? Noise. Iya. Ketua PSSI. Ya. Kalau kemarin industri komedi Indonesia itu Sandi support. Jadi 2 orang ini kan sebenarnya paham nih sebenarnya isunya ke depan nih. Harapan-harapan milenial. Nah kemudian yang kedua baru itu NU ini, masa NU. Karena kita lihat bahwa ada orang juga yang memilih dengan pertimbangan yaitu keagamaan itu kan. Ya, ini ya ormas. Oke Bang, ini kan menurutku ini pandangan rasional lah ya. Iya. Nah kan, biasanya lu itu selalu ada pandangan irasional gitu loh. Nah, terakhir nih Bang, ini kan udah lumayan lama nih. Pandangan irasional, menurut lu siapa yang menang? Yang menang ya? Ini dipertanggungjawabkan loh kalau di janganlah. Kita 3 aja, yang kuat aja. Iya. Kalau gue mengerucut di 2 orang. Ganjar, Anies. Loh, Prabowo nggak masuk? Gue ngelihatnya enggak kayaknya. Atau mungkin dia nggak nyalon kali. Kok bisa gitu pandangan lo?
Karena gini nih, yang gue lihat ya, ini kan orang Sunda kan, yang beberapa kali kita cek dari kelompok-kelompok ini apa indigo ini. Ya indigo. Lu kan ketua indigo gitu. Ketua indigo Indonesia lah. Indonesia. Memang Pajajaran Anyar ini Pak. Pajajaran Anyar. Iya. Pajajaran baru lah. Simbolnya adalah kepala daerah. Mantan kepala daerah. Pajajaran Anyar itu maksudnya apa? Pajajaran mah artinya apa? Ente orang Sunda. Ya Pajajaran ya kerajaan Pajajaran. Kenapa namanya jajaran? Ya barisan. Karena mereka tuh punya sejajar. Jadi ada satu kerajaan-kerajaan kecil yang memberikan mengumpulkan upeti di pusat lalu disebarkan. Oke. Otonomi daerah. Oh ya, otonomi daerah. Nah itu nanti kan simbolnya adalah munculnya pemimpin dari kepala daerah. Oh, jadi New Pajajaran. New Pajajaran. Oke. Ada aja cocologinya. Terima kasih telah nonton RDM Daily. Nanti tunggu lagi bersama Adrian Sahaswaja di ramalan-ramalan berikutnya.